listeners RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Dunsana Pandanga. Sudah kurang lebih 2 minggu nih kita nggak bertemu di Minang Kreatif. Dan kali ini Minang Kreatif bersama saya kembali, Faradila Arifia, edisi hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Dunsana Pandanga. Kali ini kita kedatangan Ketua Pelaksana dari SCARS 2024, ada Fakhri dan juga Indah Mardela Putri, merupakan humas dari SCARS 2024. Dan tema kita kali ini kita mengangkat topik SCARS, peran seni terhadap proses penyembuhan trauma fisik dan juga mental. Dan di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita ya Dunsana Pandanga. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Fakhri dan Indah. Wah, Masya Allah, cantik dan ganteng nih Dunsana Pandanga. Gimana kabarnya Indah? Alhamdulillah Kak, seperti yang Kakak lihat sekarang baik Kak. Baik ya, Indah boleh didekatin nih mic-nya biar iya kita kedengaran ya suara merdu Indah. Atau boleh digeserin aja mic-nya, diputarin. Ini oke, ini fleksibel ya Indah. Boleh dimajuin dikit lagi mic-nya nggak apa-apa. Oke, Indah sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Nah, Kalvari gimana nih? Sehat nggak? Alhamdulillah Kak, sehat juga Kak. Alhamdulillah sehat ya. Pantas semangat banget deh. Oke, sebenarnya ini kalau untuk SCARS ini gimana sih cara sebutnya? Fakhri sebagai ketua pelaksana. Oke Kak, jadi nyebutnya lebih ke SCARS Kak. SCARS. Oke, SCARS Iya. ya. Oke, SCARS. Nah, sebenarnya ini kegiatannya seperti apa sih, Fakhri? Oke, jadi untuk SCARS ini sendiri dari kepanjangan dulunya ya kali ya Kak ya. Jadi buat kepanjangan itu sendiri adalah Scientific and Art of Rumah Seni. Jadi ini merupakan salah satu agenda tahunan besar yang diangkatkan oleh UKM Rumah Seni FK Unan Kak. Nah, jadi buat di acaranya itu sendiri kita bakal ada seminar nasional tentang seni di dunia kesehatan. Terus juga akan ada penampilan teatrikal musikal yang mana seluruh komponen dari teater ini merupakan karya orisinil dari Rumah Seni FK Unan itu sendiri Kak. Jadi gitu Kak, SCARS itu Kak. Oke, berarti ini dari jurusan kedokteran. Kebetulan untuk di Fakultas Kedokteran itu sendiri ada 4 prodi Kak. Oke, Jadi ada kedokteran, psikologi, kebidanan, dan ilmu biomedis. Dan ilmu biomedis. Iya. Nah, kalau untuk Fakhri jurusannya apa nih? Oke, kalau misalkan dari Fakultas sendiri tuh jurusan ilmu biomedis Kak. Ilmu biomedis. Kalau Indah jurusannya apa nih? Dari Indah sendiri Kak itu psikologi Kak. Oh, psikologi. Oke, berarti ini kayak UKM ya, organisasi. Iya, organisasi di fakultas Kak. Organisasi di fakultas. Oke. Nah, selain itu apa sih goals dari kegiatan SCARS ini? Indah? Baik Kak. Goals kami dari SCARS ini Kak, selain untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta mengenai peran seni terhadap penyembuhan fisik dan mental Kak, kami di sini juga memberikan melatih kemampuan kepada anggota rumah seni itu sendiri Kak, dalam membuat sebuah acara Kak. Lalu kami juga ingin memperkenalkan UKM Rumah Seni BEM FK Unan ini Kak kepada khalayak umum. Gitu. Oke, berarti ini agenda tahunan ya. Sebelumnya udah pernah diselenggarakan oleh senior. Apa baru di tahun ini? Ya Kak. Untuk SCARS ini sendiri Kak merupakan salah satu event besar di rumah seni. Sebenarnya kami punya 2 event besar Kak. Yang pertama itu ada SCARS dan CHARS. Nah, 2 event besar ini diadakan selang-seling Kak setiap tahunnya. Nah, kebetulan kami pada tahun ini menyelenggarakan kegiatan SCARS Kak, dan untuk tahun besoknya itu adalah CHARS Kak. Oke, berarti kalau tahun sekarang SCARS, tahun depan CHARS. Iya, Apa benar sih banget. bedanya? Fakhri deh. Oke, jadi tadi udah dibilang sama Indah ya Kak, kalau di rumah seni itu ada 2 event besar tahunan yang dimana dia digendakan selang-seling gitu tiap tahunnya Kak. Nah untuk tahun ini itu SCARS Scientific and Art of Rumah Seni, kita basic dari acaranya itu menghubungkan
antara seni dan ilmu pengetahuan gitu Kak. Nah, sedangkan untuk yang acara satunya itu kepanjangannya adalah Charity and Art of Rumah Seni. Jadi di mana untuk CHARS ini kita menghimpun dana, yang mana dana itu nanti akan disumbangkan ke organisasi-organisasi seperti organisasi kanker atau organisasi lain yang terkait dengan dunia kesehatan gitu Kak. Oh gitu, oke. Nah untuk Skars ini sendiri berapa sih biayanya, Fakri? Oke. Jadi kalau untuk Skars sekarang itu kita udah di normal sale ya Kak. Jadi untuk tiket per orang itu ada 55.000 dengan berbagai keuntungan, dan yang pastinya akan mendapatkan ilmu dan menonton juga penampilan mahakarya teatrikal musikal dari anak-anak FK gitu Kak. Oh gitu, oke. Nah untuk Nusana Pandanga yang ingin bergabung atau yang mau tertarik nih ikut kegiatan Skars ini, mau nanya-nanya lagi bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Dan tentunya banyak keuntungan ya ikut seminar ini. Apa sih benefitnya, Indah? Kalau kita ikut kegiatan Skars ini dengan bayar uang 55.000 ya. Baik, Kak. Mungkin untuk benefitnya itu banyak ya Kak. Pertama itu selain kita mendapatkan snack Kak, Iya. Pasti. kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya Kak dari tema seminar yang kita berikan ya Bang Fakri. Iya, Terus, benar. Selanjutnya kita juga mendapatkan sertifikat yang bertaraf nasional. Iya, benar banget Indah. Dan mungkin ini benefit lainnya Kak, jika beruntung juga bisa mendapatkan anak FK. Dapat jodoh ya Kak ya. Oh iya ya. Mana tahu ya. Tapi ini dibuka untuk umum nggak, Indah? Atau Iya, khusus mahasiswa nih? Dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum ya. Walaupun udah ibu-ibu masih bisa ikut Masih ya. bisa banget Kak. Bisa banget ya. Karena dosen kita juga udah banyak itu tua tapi ikut juga Kak. Karena Ikut mereka juga. senang dengan acara kita Kak. Mantap. Tapi Indah sama Fakri narasumbernya siapa nih? Oke. Atau masih rahasia? Enggak sih Kak. Enggak ya. Jadi untuk narasumber kita kan seperti udah disebutkan sebelumnya, itu tema kita adalah peran seni terhadap proses penyembuhan trauma fisik dan mental. Nah, jadi kita akan membaginya jadi 2 subtema. Yang pertama itu ada pada trauma fisik dan juga ada pada trauma mental. Nah, untuk pematerinya itu untuk bidang trauma fisik itu kita mengundang Dr. Widya Murni, Ibu Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan dalam bidang psikosomatik, merupakan salah satu dosen senior di FK Unan. Terus juga untuk subtema trauma mental kita mengundang Ibu Dr. Tuti Rahmi, seorang psikolog ternama juga. Kebetulan beliau adalah ketua dari Himpunan Psikologi Sumatera, wilayah Indonesia, wilayah Sumbar. Ya, gitu Kak. Oke, berarti dengan 55.000 dapat 2 narasumber. Iya, ya. benar banget, Kak. Insya Allah. Oke, kayaknya ada yang tertarik nih, Fakri sama Indah. Kita terima telepon dulu ya. Oke, boleh. Boleh, Kak. Oke, sepertinya teleponnya mati. Bisa ditelepon kembali ya Nusana Pandangan di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dila, ini yang di Pulau Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pertanyaannya ya, Fitro. Iya. Assalamualaikum Kak, siapa nih yang ceweknya nih? Kak Indah. Iya. Iya. Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Iya, aku mengingatnya begini Kak ya, masalah ini ya, pengobatan ya. Oh enggak, Halo? ini enggak masalah pengobatan, tapi ini kayak seminar gitu, Fitro. Seminar, Oh, iya. tapi pengobatan, tapi di sini kata-katanya penyembuhan gitu. Jadi enggak Iya, diobatin, itu. penyembuhan trauma fisik dan juga mental. Saya kan seorang penyandang disabilitas ya Kak ya. Apakah saya bisa untuk ikut itu kan? Karena kan kalau orang yang tidak bisa melihat nanti caranya tidak tahu itu. Padahal kan kalau sakit kan, kalau orang NEPA kan dia kayaknya itu kayak pijat, massage atau apa kan, kalau atau trauma. Tapi kalau tadi kata Maisal kan ada kayak semacam rukiah itu. Saya kalau
kalau saya biasanya kalau untuk pengobatan itu kayak semacam ruqyah, baca-baca ayat Al-Quran, dan apakah saya bisa juga untuk mengikuti itu kan? Ya, karena jujur ya, saya juga berpengalaman waktu saya di panti sosial Nepa di PSBN. Jadi saya juga ketemu teman dia trauma itu yang paling cemas itu dia trauma naik pesawat karena melihat mendengar ada pesawat jatuh. Jadi aku tidak bisa, awal aku ditawarin kayak itu. Jadi kalau apakah saya bisa nggak dilatih untuk itu? Mana tahu nanti ada teman atau keluarga atau siapa yang mengalami trauma, biarlah keluarganya aja yang bangku itu. Dia kan walaupun tidak bisa melihat dari segi matanya, tapi dia bisa. Apakah bisa nggak, Kak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Indah paham nggak sama pertanyaannya? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke, silakan Indah, gimana nih jawabannya? Tadi dengan Abang Fitro di Abang Bali. Fitro. Untuk pertanyaan Abang, apakah Abang bisa ikut, Bang? Itu bisa banget, Bang. Dan di sini tuh kami memberikan semacam kayak insight kepada Abang nih, atau kepada mereka orang-orang yang kayak mengalami kurang kayak istilahnya kesejahteraan psikologisnya terganggu. Iya, benar banget. Nah, di situ kami akan kayak membuka insight-nya mereka, Bang. Bagaimana nantinya mereka bisa menjadi sejahtera secara psikologis, Bang. Kalau misalnya emang kayak agak kurang gitu dari seminar yang kami berikan, nanti kami dari panitia akan menyediakan sendiri layanan untuk konsultasi bersama psikolog kami, Bang. Karena dari FK sendiri kami mempunyai dosen itu psikolog yang udah ahli di bidangnya, Bang. Oke. Gitu. Oke. Ada tambahan dari Fakri? Oke, mungkin sedikit tambahan, Kak. Jadi untuk di Skars ini sendiri ya memang fokus kita mencoba untuk membuka pengetahuan baru gitu, membuka insight baru kepada masyarakat umum tentang alternatif dari ternyata seni itu bisa buat menyembuhkan mendukung proses penyembuhan trauma fisik dan mental, mungkin juga khususnya di bidang mental ya. Pemirsa semuanya ya. Jadi bisa menjadi salah satu jalan gitu. Mana tahu di acara ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan buka jalan untuk penyembuhan ke depannya. Harapan besar kita semua gitu, Kak. Oke, amin ya rabbal Ya, alamin. Oke, menarik ya Fakri dan Indah kegiatannya. Tapi boleh ini nggak sih, di spill dikit nggak sih rundown kegiatannya itu? Misalnya kayak pagi ada pembukaan dulu, apa diresmikan atau dibuka oleh rektor kah, atau gimana nih kegiatannya? Terus nanti ada hiburannya, ada bintang tamunya, gestarnya dari siapa gitu. Oke, silakan Fakri. Oke, jadi kalau untuk rangkaian acara itu sendiri kita mulainya dari jam 9 pagi ya, Kak ya. Dari jam 9 pagi sampai perkiraan jam setengah 3 atau jam 3 sore gitu. Nah, untuk pembukaannya sendiri yang pasti ada pembukaannya, dan dilanjutkan yang pertama kita akan ada seminar dulu untuk menyampaikan ilmu yang akan kita terima gitu, dan dilanjutkan dengan penampilan teatrikal musikal tadi yang udah dibahas tadi. Nah, untuk teatrikal musikalnya ini bisa dibilang lumayan panjang ya, Kak ya, rentang waktu 1 jam penampilan. Nah, jadi di teater musikal ini 4 divisi yang ada di Rumah Seni bergabung membentuk suatu mahakarya gitu, Kak. Jadi yang pastinya di penampilan ini nanti nggak bakal bosan karena bakal banyak banget plot twist yang bisa kita tonton semua gitu, Kak. Bisa dibilang bisa juga menguras air mata gitu, Kak. Oke, berarti selain dapat ilmu yang bermanfaat juga dapat hiburan. Iya, ya, benar banget, Kak. Oke, ini udah lumayan banyak ya kita ngobrolnya. Tapi kita belum spill nih, tanggal berapa sih kegiatannya, Fakri? Iya, untuk
acaranya itu sendiri kurang lebih sekitar 10 hari lagi, itu tanggal 17 Februari 2024 Kakak. Jadi dan juga untuk tempatnya ada di Askia Convention Center Kak. Askia Convention Center. Center, iya. Oke, 17 Februari ya. Mm-mm. Oke, itu dari jam berapa sampai jam berapa sih, Fakri? Dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore Kak. 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Iya, heeh. Oke. Jadi untuk Nusana Pandanga kalau yang mau bergabung nih, mau minat itu ke mana nih? Indah. Kan Indah Humas nih. Kita saya tahu ada yang berminat ya. Itu Iya. hubunginya kemana sih? Ke kontak person ataupun ke Instagramnya nih? Oh iya Kak, benar sekali Kak. Untuk teman-teman sanak pandangan nih Iya, yang boleh. berminat, itu bisa dicek langsung di Instagram kami Scars F Kaunan 2024 ya Bang. Skars F Kaunan. Scars F Kaunan. Di Iya. sana udah tertera kode QR-nya untuk pembelian tiketnya Kak. Iya. Oke. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjut udah lengkap ada di Instagram kita Kak @skarsfkaunan gitu. @skarsfkaunan. Mm-mm. Oke, kita terima telepon selanjutnya ya, Fakri Indah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jiwa. Oke, Iya. iya. Jadi, Silakan pertanyaannya. iya, ini kan masalah trauma tadi ya. Itu apakah ada nggak kayak semacam kalau trauma kan kayaknya itu kayak semacam kejiwaan kayak psikologi. Apakah itu misalnya kan sebab saya juga punya teman dia kan kuliah di jurusan psikologi, dia juga pernah melakukan semacam trauma kayak apakah ada ini apakah ini kayaknya ke psikologi. Oke, maksudnya kalau untuk trauma ini perginya ke psikologi gitu. Iya, biasanya kan kalau yang saya Pak yang dipahami kan kayaknya itu kayak psikolog, karena saya juga punya teman dia pernah melakukan trauma tapi bukan yang seperti ini. Itu ada enggak dia kan kalau di perguruan psikologi, apakah Kak tinggal di psikologi juga Kak? Halo Kak? Iya Bang. Kakak kuliahnya ambil jurusan psikologi Kak? Benar Bang. Iya. Iya betul Bang. Iya. Ini misalnya kalau kuliahnya itu kalau trauma itu berapa hari juga ini baru bisa sembuh. Saya juga pernah mengalami trauma ya. Pertama itu trauma naik pesawat, jatuh, trauma makanan. Jadi sampai sekarang ini saya juga mengalami trauma itu. Jadi kira-kira saya bisa nggak ikut tapi saya jauh di Bali. Gimana caranya untuk terapi itu? Terapi sama Kak Indah itu. Jadi saya ini karena selama ini kemarin kan saya ini ya dari Padang ke Bali, saya waktu ketika naik pesawat itu kayak semacam apa itu, kalau naik pesawat itu kan pas mau jatuh itu ketika dia di atas kan dia ini goyang-goyang seolah pesawat itu kayak mau jatuh, padahal rupanya cuacanya tidak bagus. Jadi sampai sekarang ini karena kasus jatuhnya pesawat Adam Air 2007 itu sampai sekarang ini saya betul-betul trauma. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Oke. Dua pertanyaan atau tiga pertanyaan ini sudah oke juga ini, karena selama ini juga ya kalau saya diajak ke kayak semacam naik kapal, naik boat, saya sering menolak jika NC akan terjadi ini itu. Mohon Indah diatasi ya. Apakah kan saya kan masih dalam ini ya, saya juga baru sembuh di
habis sakit sih rencana nanti dalam Dipersingkat ya Fitro. Padang ya. Jadi bisa nggak ikut ini, tapi tidak bagaimana cara mengatasi apalagi saya kan juga penyandang disabilitas. Mereka kalau diajak pergi ini pergi itu kayak takut naik pesawat itu jatuh, takut kapal itu sampang pulaunya itu orang, jadi semuanya itu serba takut. Mohon bantu Kak Dila dan Kak Indah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Indah jawabannya? Baik, sebelumnya terima kasih Bang Fitro untuk apakah trauma Bang Fitro tersebut bisa disembuhkan? Itu tuh bisa Bang. Nah, kalau pertanyaan Abang bagaimana cara untuk menyembuhkan trauma Abang tersebut, itu bukan bidang Indah di sana Bang. Mungkin Indah sebagai mahasiswa, Indah menyarankan agar Abang bisa kayak menghubungi orang yang lebih ahli Bang, atau orang yang lebih profesional Bang, kayak psikolog atau psikiater Bang. Nah, tapi Indah ajarkan dulu ke psikolognya Bang. Nah, karena Indah emang belum punya basic Bang untuk bagaimana sih cara menyembuhkan trauma seseorang tersebut Bang, karena Indah masih mahasiswa. Oke. Iya. Oke, ada tambahan dari Fakri? Mungkin nggak Cukup ada ya? sih Kak, cukup. Oke, Nusana Penangga kita luruskan lagi ya. Jadi ini merupakan kegiatan gitu, suatu event, bukan seperti pengobatan atau Iya, ini benar ya, banget, Kak. penyembuhan. Tapi kita mengangkat suatu event dengan temanya itu Scars, peran seni terhadap proses penyembuhan trauma fisik dan mental. Jadi kita iya. nanti bakal membahas pengetahuan seputar ini. Iya, gitu. benar banget, Kak. Merupakan kayak Iya. pengobatan ya Nusana Pandanga. Tapi untuk Nusana Pandanga nanti yang tertarik untuk kegiatannya bisa langsung saja dicek lagi di Instagram Scars.FK Unan. Scars FK Unan, Kak. Scars FK FK Unan, Unan. iya. Oke, selain itu kontak personnya boleh kontak person dari Humas. Oke. Oke. Atau Iya. bisa langsung dilihat di Instagram. Iya, aja. bisa lihat langsung di Instagram aja, Kak. Oke, ini berarti full semua yang ikut daftar 55.000 ya? Iya, benar banget, tiketnya Kak. nggak ada dipisah nih VIP reguler. Enggak, atau Kak. umum. Karena kalau misalkan kita seminar itu semua orang berhak mendapatkan ilmu yang sama gitu, Kak. Oke, semua orang berhak dapat ilmu yang sama. Iya, Tapi kalau benar banget. dengan 55.000 kita mau duduk di VIP di depan nih, datang di awal berarti. Boleh ya? banget, datang aja duluan di awal, Kak. Duduk paling depan. Duduk Iya. paling depan ya. Iya, benar banget. Oke, nah tadi kita udah banyak ya bahas-bahas tentang kegiatan Scars, tapi boleh nih kita bahas sedikit nih tentang organisasinya tadi. Oke, Tadi iya. apa sih nama UKM-nya Fakri? Oke, UKM itu namanya Rumah Seni BMKM FK Unan, Kak. Oke, kalau disingkat jadi apa nih? RS. RS. Iya, RS. RS kepanjangannya? Eh, Rumah Seni. Rumah Seni aja, FK biasa Unan. Rumah Seni aja, Kak. Yang Oh, panjang Rumah tadi Rumah Seni BMKM FK Unan itu nama resminya, tapi panggilannya RS. Oh, RS. Bukan rumah sakit ya. Bukan dong, Kak. Oke. Nah, itu kenapa sih Fakri bisa tertarik jadi ketua pelaksananya? Pertanyaan yang berat ya, Kak ya. Berat ya. Agak berat ya sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke program kerja dari salah satu divisi di Rumah Seni aja, Kak. Jadi salah satu parlemen di Rumah Seni itu ada namanya Relation and Event Organizer. Jadi salah satu programnya itu adalah Scars ini, Kak. Nah, jadi di saat pembagian penanggung jawab, kebetulan alhamdulillah wa innalillahnya terpilihlah waktu jadi ketua Scars ini, Kak. Begitu, Kak. Ketua Scars ini. Oke, berarti itu ada beberapa kandidat ya calonnya Fakri. Iya, Kak. Oke, akhirnya Fakri kepilih ya. Alhamdulillah dan wa innalillahnya, Kak. Oke, itu udah berapa lama sih kepanitiaannya terbentuk? Oke, jadi bisa dibilang itu pertama kali persiapan kita sekitar bulan Juli, Kak. Oh, bulan Juli. Iya, udah lama, Kak. banget ya. Mulai dari perancangan acaranya, pembuatan naskah, segala komponen teater, dan juga kita udah 2-3 bulan ini intensif untuk latihan teatrikal musikalnya, Kak. Oke. Nah, kalau Indah nih koor humas. Bukan Kak, anggota humas. Anggota Iya. humas. Oke, berarti kalau di kegiatan RS ini ada berapa divisi sih, Fakri?
Oh, ini untuk di rumah seninya atau di Skarsnya, Kak? di Skarsnya? Oke, kalau di Skars itu panitianya dibagi menjadi 10 divisi, Kak. Oh, 10 divisi, Iya, banyak 10 ya. divisi mulai dari acara, perlengkapan, dana usaha, sponsorship, humas, dekorasi, Konsumsi. konsumsi pastinya. Iya. Terus apa lagi ya? Kestari. Kestari itu kesekretariatan. Terus Tiketing. oh ya, tiketing. Jadi kita ada divisi khusus untuk mengelola penonton gitu, Kak. Oke, berarti ada banyak panitia ya untuk Iya, Skars kurang ini? lebih 90-an, Kak. Oh, 90-an. Oke, berarti ini udah Hamin 7 ya. Hamin 10 kebetulan Hamin hari 10. ini, Kak. Oke, Hamin 10 ya. Iya, Oke. Kak. Ini brand selain branding dari radio nih Hmm. kegiatannya, gimana sih peran dari Indah selaku humas untuk membranding kegiatan Skars ini? Baik Kak, selain kami membranding di radio-radio Kak, kami juga ikut turun ke UKM-UKM yang ada di FK Unan sendiri Kak, UKM yang berada di universitas sendiri Kak, maupun itu di luar universitas kami Kak, seperti dari UPI, ada PNP, UNP, Baitur Rahmah, dan universitas lainnya. Iya, Oke, benar banget, Kak. Untuk sekarang udah berapa sih pesertanya? Untuk sekarang kita udah lumayan banyak, Kak. Jadi, selagi masih ada kursi kosong, mending cepat-cepat beli tiketnya deh. Iya, takutnya nanti kehabisan Iya, ya. benar banget, Kak. Heeh. Oke, target untuk penontonnya ada berapa nih? Oke, jadi untuk target maksimal kita itu di 300 sampai 350, Kak. 300 sampai 350. Iya. Oke, itu untuk sertifikatnya udah dicetak nama langsung? Udah cetak nama langsung. Jadi selain di sertifikat tadi kita juga bakal dapetin benefitnya. Ya tadi ada snack juga ya, snack sertifikat, terus bisa juga buat dapetin produk-produk dari berapa sponsor yang udah kita gayat gitu, Kak. Oke, berarti ada door prize juga Iya, ya? benar banget, Kak. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan Ada, pastinya Kak. nanti. Oke, dan untuk sekarang udah berapa yang tersedia sih? Apanya, Kak? Fakri, yang udah daftar? Oh, yang udah daftar itu kita udah ratusan, Kak. Tapi buat angka pastinya oke, belum pastikan lagi, Kak. Oke, udah ratusan Udah ya? ratusan, Kak. Oke, tapi penasaran nih kenapa sih tertarik untuk angkat tema penyembuhan trauma fisik dan mental? Apalagi kan Oke. sekarang lagi ini ya, lagi hype banget nih trauma Iya. fisik dan juga mental. Sebenarnya kita itu mencoba untuk membuka insight baru, Kak. Jadi kita mencari di mana sih hype-nya sekarang bidang seni itu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kan lagi marak-maraknya ya, itu ada beberapa kasus terkait mental juga ya, terutama di mahasiswa Unan sendiri mungkin dan di beberapa khalayak juga ya, Kak ya. Jadi di sini kita coba buat buka insight baru aja sih, Kak. Ternyata ada loh peran seni terhadap fisik dan mental gitu, Kak. Iya, mohon maaf nih karena sekarang ini kebanyakan orang menyepelekan kesehatan mental Iya, ya. benar banget, Kak. Benar banget. Apalagi kayak banyak masyarakat yang kayak menganggap menyepelekan kesehatan mental seseorang. Iya, gitu. benar banget, Kak. Kadang disuruh kayak ya banyak-banyak sholat, Hmm. gitu. Padahal itu kayak suatu konteks yang berbeda. Iya, seperti itu ya. ha. Oke, nah Fakri dan juga Indah karena kita sudah di penghujung waktu ya, Iya. terasa udah hampir setengah jam nih. Boleh kayak closing statement dulu nih dari Fakri, apa sih pesan dan kesan Fakri dan juga harapan Fakri untuk kegiatan Skars ini Oke. ke depannya? Oke, untuk pesan Hakri sendiri, jadi di sini kami mahasiswa FK Unan yang tergabung dalam Rumah Seni BMKM FK Unan mencoba untuk memberikan mahakarya terbaik kami dengan melalui Skars ini, dan juga kita mencoba untuk membuka insight baru khalayak umum, khalayak ramai masyarakat luas tentang ada ternyata peran seni di dunia kesehatan. Jadi pesan Wakil jangan sia-siakan kesempatan emas ini, di mana lagi kita bisa menemukan hubungan antara seni dan kesehatan yang akan diangkatkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran itu sendiri. Dan yang pastinya untuk acara ini sendiri bakal banyak banget benefitnya, mulai dari ilmu yang bermanfaat dan penampilan yang sangat-sangat menarik dari kami, merupakan karya orisinil ya yang sudah kami rangkai sekian lama. Jadi ayo nonton Skars gitu, Kak. Oke,
Nah, pokoknya jangan lewatkan ya. Iya, bener Fakri banget. dan juga Indah, apalagi dengan 55.000 Mm. doang ya. Kalau misalkan di kegiatan ini ada disediakan untuk sesi tanya jawab ya? Ada banget Kak, ada Ada banget Kak. banget. Oke, nah untuk Nusana Pandangan yang mau curhat ya atau Iya. mau nanya-nanya nih bisa langsung datang di kegiatan Skars. Oke, terakhir closing statementnya dari Indah, apa sih pesan dan kesan dari Indah dan juga harapannya untuk kegiatan Skars Baik, Kak. Mungkin 2024? nggak jauh beda Kak dengan Fakri tadi Kak. Oke. Pesan Indah Kak, untuk semua nih khalayak umum, kita juga kapan lagi gitu Kak, kapan lagi kita bisa menonton sekaligus juga dapat mendengarkan seminar nasional dari pemateri hebat kita Kak. Nah terus karena event ini udah cukup lama kami angkatkan ya Kak, dan tentunya ini rasanya bukan event kecil Yang kecil gitu ya, benar banget. Event besar ya. Ini event besar besar banget. Kak. Jadi kapan lagi gitu Kak, dan kebetulan kami buka ini buat khalayak umum Kak. Ayo kita nonton bareng-bareng. Iya. Oke, biar ketemu Indah dan Fakri juga. Iya. Satu lagi juga ini kita bisa menemukan sisi lainnya dari anak kedokteran gitu Kak. Kan biasanya orang image-nya itu kedokteran belajar gitu ya Kak. Jadi di sini kita mencoba untuk berekspresi lebih dalam Kak melalui seni gitu Kak. Oke, Masya Allah. Masya Allah, karena di pandangan orang anak kedokteran ini kayak kaku. Iya, gitu iya ya. Kak, heeh. Padahal enggak ya. Enggak Fakri loh, dan iya. Indah. Iya, juga ada jiwa seni musiknya ya. Iya, benar banget Kak. Oke. Oke, terima kasih ya Fakri dan Indah atas waktunya karena kita sudah di penghujung waktu nih. Oke, terima kasih closing statementnya Fakri Kak. dan Indah. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Makasih Kak. Amin ya rabbal alamin dan sukses untuk kedepannya Fakri Amin, dan amin, Indah. amin Kak. Oke, terima kasih ya Fakri dan Indah. Iya Kak. Oke, sampai ketemu lagi Fakri, Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita. Ada Fakri Ada Merah Kerana, merupakan Ketua Pelaksana dari Skars 2024. Dan juga ada Indah Mardela Putri, merupakan seorang humas dari Skars 2024. Dan untuk Nusana Pandangan yang masih penasaran, yang mau nanya-nanya lagi, bisa di Instagram Humas Skars FK ya. Skars FK Unan. Oke, dan untuk Nusana Pandangan bisa menyaksikan ulang tayangan ini di YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan masuk ke dalam program Salam Bajawa. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4